Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irena Marcelia Hirahma dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 8111419072. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pertanggungjawaban negara. Jadi pengertian dari pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberi pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Selanjutnya ada pembatasan. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merupakan negara lain. Yang kedua, pertanggungjawaban negara dibatasi oleh pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Yang ketiga, ada perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Contoh, suatu negara menolak masuknya WNA ke dalam wilayahnya. Negara berhak menolak atau menerima WNA masuk dalam wilayahnya. Selanjutnya ada pemulihan. Pemulihan atas pelanggaran dapat berupa satisfaction atau pecuniary reparation. Satisfaction merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. Satisfaction dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. Kemudian ada pecuniary reparation, dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu macam-macam pertanggungjawaban negara. Yang pertama adalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang melawan hukum atau delictual liability. Pertanggungjawaban ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau negara lain. Kedua, ada pertanggungjawaban atas pelanggaran perjanjian atau contractual liability. Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara dikenal dengan adanya klausula alvo yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke Peradilan Nasional Negara Pemberi Konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Yang keempat, ada pertanggungjawaban atas ekspropriasi, yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Pertanggungjawaban atas hutang negara. Suatu negara yang tidak membayar hutang-hutang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian hutangnya. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu wilayah atau suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakatnya. Yang akan kita bahas adalah pertanggungjawaban atas ekspropriasi atau nasionalisasi. Ialah pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Pada abad 19, setiap ekspropriasi atas hak milik warga negara asing dianggap merupakan dasar bagi tuntutan internasional. Sejak abad ke-20, ekspropriasi atas hak milik asing untuk kepentingan umum tidak lagi dianggap bertentangan dengan HI. Bila dilakukan sesuai dengan pengumuman politik dalam negeri, negara tersebut dan dilakukan tanpa pembedaan antara warga negara tersebut. Kewajiban negara yang melakukan ekspropriasi yang melanggar HI mewajibkan negara yang melakukan ekspropriasi itu membayar ganti rugi sebagaimana mestinya, ekspropriasi yang sah, dan juga membayar ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita pihak yang bersangkutan. Sahnya tindakan ekspropriasi dilaksanakan untuk kepentingan umum sehubungan dengan kebutuhan dalam negeri tersebut. Tindakan tersebut harus diikuti oleh pembayaran ganti rugi yang prompt, adequate, and effective. Ada prompt, yaitu pembayaran dilakukan secepat mungkin. Selanjutnya ada adequate,
Jumlah ganti rugi memadai dalam arti mempunyai nilai yang sama dengan usahanya pada waktu diekspropriasi, ditambah dengan bunganya sampai keputusan pengadilan dikeluarkan. Yang ketiga ada efektif, pihak yang menerima pembayaran tersebut harus dapat memanfaatkannya. Pembebanan kesalahan petugas pada negara, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara. Berdasarkan pembebanan itu, kesalahan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Tidak setiap kesalahan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional. Selanjutnya, hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya. Pengutamaan kepada hukum internasional. Adanya kemungkinan bahwa perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum nasional, tetapi merupakan pelanggaran hukum internasional atau mungkin perbuatan itu tidak dapat dibebankan kepada negara menurut hukum nasional, misalnya karena petugas melakukan perbuatan yang melampaui batas wewenangnya, tetapi menurut hukum internasional dapat dibebankan kepada negara tersebut. Dalam hal demikian, hukum internasional itu berlaku. Masuk ke teori fault atau kesalahan. Suatu perbuatan itu dikatakan mengandung fault bila perbuatan dilakukan dengan sengaja, beritikat buruk, atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya adanya strict liability. Teori dan praktik HI tidak mensyaratkan adanya fault pada perbuatan alat perlengkapan negara yang bertentangan dengan HI yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Dalam hal ini, negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban itu untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut. HI tidak mensyaratkan adanya fault pada perbuatan alat perlengkapan negara yang bertentangan dengan HI yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Dalam hal ini, negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban itu untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut. Pertanggungjawaban yang timbul tanpa memperhitungkan adanya fault disebut dengan strict liability. Sekian materi pertanggungjawaban negara dari saya Irene Marcelia Hirahma. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.